Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ibu harap kabar kalian baik, sehat, dan ceria. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, materi pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah Nah, sekarang Ibu mempunyai gambar. Perhatikan gambar di samping. Gambar apakah itu? Gambar tersebut menunjukkan proses pertumbuhan tanaman. Selain itu, tanaman juga mengalami perkembangbiakan. Nah, terdapat perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Nah, sekarang apa yang dinamakan perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Generatif merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan yang bisa dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dan dengan cara yang alami. Tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif biasanya akan melakukan perkawinan pada bagian-bagian bunga. Perkembangbiakan secara generatif harus melalui dua macam proses, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Pada umumnya, tumbuhan bisa melakukan proses tersebut. Nah, proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara, misalnya angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Tumbuhan penyerbukannya dibantu oleh angin, contohnya jagung, padi, dan gandum. Jika yang biasa dibantu oleh hewan seperti burung, kupu-kupu, kumbang, lebah, dan lain sebagainya. Contohnya adalah tumbuhan mawar, melati, atau kembang sepatu. Nah, air juga bisa membantu penyerbukan. Biasanya yang penyerbukannya dibantu oleh air, contohnya adalah ganggang. Nah, tadi yang pertama perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sekarang yang kedua perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif bisa dilakukan dengan bantuan manusia maupun dengan cara alami. Banyak manusia yang memiliki tumbuhan di halaman rumahnya memilih mengembangbiakan tumbuhan yang dimilikinya dengan cara ini. Sayangnya, tingkat keberhasilan dari perkembangbiakan dengan cara ini tergantung dengan cara manusia itu sendiri. Nah, perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami, dan yang kedua, vegetatif buatan. Nah, yang pertama, vegetatif alami, apabila proses tersebut terjadi tanpa campur tangan manusia. Dan yang kedua, vegetatif buatan adalah ketika proses tersebut dibuat atau dibantu oleh manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, akar tinggal atau akar rimpang atau akar tongkat adalah bagian dari tumbuhan yang tumbuh menjalar dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain lengkuas, jahe, kunyit, temulawak, kencur, dan lain-lain. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Sementara pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi tersebut terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh jadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain
bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bunga tulip, bunga bakung. Yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, di dalam tanah, batang akan mengembang membentuk umbi yang nantinya bisa tumbuh tunas kemudian membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain bengkuang, kentang, ubi jalar. Yang keempat ada umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Akar jenis tanaman ini di dalam tanah akan memunculkan tunas dan menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain wortel, lobak, singkong. Yang kelima ada geragi. Geragi adalah banyak yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain ada stroberi, pegagan, rumput teki, arbei, antanan. Yang keenam ada tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa berdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain tebu, pisang, bambu, pinang. Yang ketujuh ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain ada cocor bebek, sukun, kemudian kesemek. Nah, sekarang contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama ada cangkok. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induk. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara ini antara lain jambu air, mangga, alpukat, sawo. Nah, yang kedua ada stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuh dari batang atau bagian lain tumbuhan. Caranya dengan menanam potongan bagian tertentu dari tumbuhan tersebut. Nah, contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara ini antara lain singkong, mawar, lavender, kencur, dan lain-lain. Yang ketiga ada okulasi. Menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara ini antara lain jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, jambu. Yang keempat ada kopulasi atau menyambung. Kopulasi dikenal juga dengan nama sambung pucuk. Cara menyambung adalah menyambung batang dari dua jenis tanaman berbeda tapi masih dalam satu keluarga. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara ini antara lain terong dengan tomat, durian dengan lai, mangga dengan durian, dan lain-lain. Dan yang kelima, merunduk. Cara merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Nah, bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah tersebut akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat, maka batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong.
Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara ini antara lain kangkung, sirih, stroberi, apel. Tugas 1. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami? 2. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif buatan? 3. Sebutkan contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Mungkin materi itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.